Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami, yaitu DU Spasi NIAAA. Dimanapun teman-teman berada, semoga kita diberikan kesehatan dan sehat jasmani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang tentunya dimudahkan rezeki untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kami akan menceritakan kisah Abu Bakar As-Siddiq bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Tentunya teman-teman pasti sebagian sudah mengetahui kisah ini. Bagi yang sudah mengetahui, semoga kita diberikan hikmah dan hidayahnya kepada kita semua. Jadi bagi teman-teman yang belum mengetahui kisah ini, semoga kita hijrah, kita mendengar kisah Rasulullah SAW. Semoga kita dapat mencontohkan sifat-sifat Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau. Jadi langsung saja ke kisahnya. Yang telah mengetahui sebagai kisah Rasul dan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah pernah membaca maupun mendengarkan kisah dari sahabat Nabi? Meskipun para sahabat Nabi ini merupakan manusia biasa, tetapi manusia memiliki keimanan yang sangat kuat dan bahkan turut membela Nabi dari serangan para orang-orang kafir. Salah satu dari sekian banyaknya sahabat Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang namanya kerap kali disebutkan dalam kitab suci Al-Quran atas jasa dan cerita persahabatannya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang satu ini dikenal akan kepribadiannya yang selalu disiplin, taat dan sangat jujur terhadap hal apapun. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq ini dipercaya oleh umat muslim untuk menjadi mengganti beliau dalam memimpin Islam. Lantas, bagaimana Al-Kisah Abu Bakar As-Siddiq? Apa saja keistimewaannya yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq sehingga namanya kerap disebutkan dalam Al-Quran? Bagaimana kehidupan Abu Bakar sebelum dan sesudah dirinya masuk Islam? Nah, supaya memahami hal-hal tersebut, yuk simak cerita ini sampai habis. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan nama Abdullah bin Quhafa pada tahun 573 Masehi dan wafat pada 23 Jumadil Akhir tahun 13 Hijrah setelah tahun gajah, bertempatan pada usia ke-63 tahun. Abu Bakar merupakan putra dari keluarga bangsawan terhormat yang ada di Makkah. Sebelum masuk Islam, beliau bernama Abdul Ka'bah. Ayahnya yang bernama Utsman bin Amir masuk Islam tepat pada peristiwa penaklukan kota Mekah. Pada usia ke-63 tahun, Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Dirinya dimakamkan di rumah putrinya Aisyah, tepatnya di dekat Masjid Nabawi. Abu Bakar disebut-sebut sebagai sosok yang selalu menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak masuk Islam hingga wafat. Abu Bakar As-Siddiq ini adalah ayah dari Aisyah, istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk Islam, namanya adalah Abdul Ka'ab, yang kemudian diganti menjadi Abdullah. Berdasarkan kitab Hayatus Sahabah, ditulis bahwa Abu Bakar masuk agama Islam setelah diajak langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Bakar menjadi sosok pendakwah ajaran Islam kepada beberapa tokoh penting. Sebut saja Ustaz Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lainnya. Sayangnya istri Abu Bakar yang bernama Qatailah binti Abdul Azza enggan menerima Islam sebagai agamanya, sehingga diceraikan oleh Abu Bakar.
Sementara istrinya yang lain, yakni Ummu Ruman, bersedia menjadi seorang muslimah. Sebelum meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq sudah menderita sakit selama kurang lebih 15 hari. Pada saat itu, dirinya hanya bisa terbaring lemah dan di tempat tidur, dan tidak dapat melakukan salat berjamaah bersama sahabat lainnya. Berhubung Abu Bakar selalu ditunjuk sebagai imam masjid, tetapi kala itu tengah sakit, maka digantikan oleh Umar bin Khattab supaya salat berjamaah tetap dapat berjalan. Abu Bakar pun meninggal pada usia ke-63 tahun dan jenazahnya dimandikan oleh istrinya yang bernama Asma binti Amis. Sesuai dengan wasiatnya terkait penyebab sakitnya ini, ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Abu Bakar mengkonsumsi makanan yang telah diracun oleh seorang Yahudi. Kala itu Abu Bakar tengah memakannya bersama Al-Haris bin Khaladah dan Al-Atab bin Usaid. Kemudian keduanya mengalami penyakit sama dan meninggal di hari yang sama pula. Dalam hal pernikahan, Abu Bakar telah menikah dengan 2 orang istri di Mekah, yakni Katillah binti Al-Aziz dan Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimar. Dari istri pertama, dirinya dianugerahi dua orang anak bernama Abdullah dan Asma. Sementara dari istri keduanya, dirinya dianugerahi 2 anak pula, yakni Abdurrahman dan Aisyah. Setelah masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, Abu Bakar menikah lagi dengan 2 orang istri, yakni Habibah binti Khadijah dan Asma binti Umais. Dari istri ketiga, Abu Bakar dianugerahi anak bernama Ummu Kulsum yang lahir setelah dirinya meninggal dunia. Ketika Ummu Kulsum dewasa, dirinya menikah dengan salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Taihah bin Ubaidillah. Sementara dari istri keempat, dirinya dianugerahi anak bernama Muhammad. Selanjutnya, kisah Abu Bakar mendapatkan julukan Al-Siddiq dan Al-Atiq. Dilansir dari Islam, ada sebuah kisah yang menceritakan mengenai bagaimana Abu Bakar mendapatkan julukan Al-Siddiq dan Al-Atiq. Dalam tradisi bangsa Arab, memang sudah umum bahwa nama orang yang disertai pula dengan lakab alias julukan. Fungsi dari julukan itu adalah sebagai bentuk pujian atas keluhuran tabiatnya. Rasulullah SAW pun juga sering memberikan julukan kepada para sahabatnya sebagai bentuk sanjungan. Contohnya pada Umar bin Khattab yang diberi julukan Al-Faruq, yang berarti pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian ada Khalid bin Walid yang dijuluki sebagai Saifullah, yang berarti pedang Allah. Lalu ada Hamzah bin Abdul Muthalib dengan julukan Asadullah, yang berarti macan Allah. Dapat disebut bahwa semua sahabat Rasulullah SAW mendapatkan julukan masing-masing, dan kecuali dengan Abu Bakar yang terkenal akan julukannya sebagai As-Siddiq, Al-Atiq. Al-Siddiq artinya adalah orang sangat jujur atau banyak membenarkan. Hal tersebutlah yang menjadikan Abu Bakar ditunjuk sebagai sahabat Rasulullah SAW yang paling dipercayai, tak kecuali akan hal-hal yang tidak masuk akal sekalipun. Ada sebuah kisah, tempatnya setelah peristiwa Isra Mi'raj. Kala itu Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang amat kilat dari Mekah ke Baitul Maqdis.
Kemudian dilanjutkan dengan perjalanan langit yang penuh keajaiban. Pada keesokan harinya, Rasulullah SAW menceritakan pengalamannya tersebut kepada para penduduk Mekah, namun bukannya didengarkan dan membuat keimanan semakin bertambah. Pada penduduk Mekah malah tidak percaya dan bahkan semakin mengolok-olok Rasulullah SAW. Parahnya lagi, beberapa orang yang memiliki iman lemah justru menjadi murtad dan menganggap Rasulullah SAW sebagai pendusta. Pada saat itulah Abu Bakar muncul dengan gagah dan percaya diri membenarkan apa yang telah Rasulullah SAW sampaikan. Nah, sejak saat itu dirinya diberikan julukan sebagai Al-Siddiq, Al-Atiq. Abu Bakar tidak hanya memiliki julukan As-Siddiq saja, tetapi juga Al-Atiq. Menurut beberapa ulama, hal tersebut dikarenakan Abu Bakar memiliki wajah yang tampan. Namun, ada juga beberapa yang mengatakan bahwa julukan tersebut diberikan sebab Abu Bakar selalu menjadi garda terdepan dalam hal kebaikan. Versi lainnya lagi, julukan tersebut diberikan karena Abu Bakar memang terlahir dari nasab yang suci, yang mana nenek moyangnya terhindar dari perbuatan zina. Sebagian pendapat lagi mengatakan bahwa Abu Bakar mendapatkan julukan tersebut sebab sudah mendapat jaminan untuk terbebas dari api siksa neraka, sesuai dengan hadis berikut ini. Demi Allah, sesungguhnya aku sedang berada di rumahku pada suatu hari, sementara Rasulullah SAW dan beberapa sahabat berada di halaman. Di antara aku dan mereka tertutup oleh pembatas. Tiba-tiba datang Abu Bakar, lalu Nabi bersabda, siapa yang senang melihat orang yang terbebas dari api neraka, maka lihatlah Abu Bakar. Keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun Abu Bakar menjadi mertua dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dirinya juga ditunjuk sebagai sahabat Nabi yang selalu menemani dakwah Rasulullah SAW kemanapun Rasulullah pergi. Dirinya rela berkorban baik harta maupun jiwanya untuk menyebarkan risalah dakwah. Itulah mengapa nama Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat khusus di hati Rasulullah SAW dan sejarah Islam. Nah, berikut ini beberapa keutamaan dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, namanya diabadikan dalam Al-Quran. Atas pengorbanan yang selalu dilakukannya, terutama ketika menyokong dakwah Rasulullah SAW dalam menyebarkan Islam, maka dirinya mendapatkan apresiasi yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengabadikan namanya di dalam kitab suci Al-Quran. Di antaranya adalah pada Al-Taubah ayat 40 yang berbunyi, illa tansuruna faqad nasarahullahu iz azrajahu lazina kafaru saniyas naini iz huma fil ghari iz yakulu lisakhihi la tahzan innallaha ma'ana fa'azzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunu lam tarauha wa ja'ala kalimatan lazina kafaru syuffa wa kalimatullahi hiya ulya wallahu azizul hakim. Artinya, jikalau kamu tidak menolongnya, maka sesungguhnya Allah telah menolongnya. Yaitu ketika orang-orang kafir musyrikin Mekah mengeluarkan dari Mekah, sedang dia sholat seorang di dua orang ketika keduanya berada dalam gua.
di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita." Yang kedua, menjadi orang pertama yang masuk surga. Abu Bakar ini menjadi sosok manusia pertama dari umat Rasulullah SAW yang masuk surga. Hal tersebut telah diterbangkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi dari Abu Hurairah, berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jibril mendatangiku dan mengajakku untuk melihat pintu surga akan dimasuki oleh umat. Nanti Abu Bakar berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berharap ketika ia datang, aku bersamamu, sehingga aku pun bisa melihat pintu surga.' Rasulullah SAW berkata, 'Sesungguhnya engkau Abu Bakar adalah orang yang pertama kali masuk surga dari umatku.'" Yang ketiga, menjadi multi di masa-masa Rasulullah. Menjadi mufti di masa Rasulullah SAW. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup, setidaknya terdapat 14 orang sahabat yang dipercaya untuk memberikan fatwa kepada umatnya. Namun dari ke-14 itu, hanya Abu Bakar saja yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk memberikan fatwa ketika bersamanya. Sementara sahabat yang lain hanya boleh memberikan fatwa ketika tengah bersama Rasulullah SAW. Saking percayanya Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari. 4. Menjadi orang senantiasa bersegera untuk melakukan kebaikan. Sosok Abu Bakar yang tidak hanya menjadi mertua Nabi, tetapi juga sahabat Nabi ini akan selalu bersegera dalam melakukan hal-hal kebaikan, bahkan ketika para sahabat Nabi yang lainnya tidak melakukannya. Hal tersebut tidak diriwayatkan dalam sebuah hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah di antara kalian yang pagi ini berpuasa?" Abu Bakar berkata, "Saya." Rasulullah kemudian berkata, "Siapakah di antara kalian pada hari ini mengiringi jenazah?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah SAW kemudian kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini memberi makan orang miskin?" Abu Bakar kembali menjawab, "Saya." Rasulullah pun juga kembali bertanya, "Siapakah di antara kalian yang hari ini menjenguk orang sakit?" Abu Bakar menjawab, "Saya." Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Tidaklah terkumpul perbuatan ini pada seseorang melainkan ia akan masuk surga." 5. Menjadi sahabat Nabi yang sangat tawadu. Sikap tawadu adalah sikap tenang dan tidak sombong akan hal yang dimilikinya. Sikap terpuji itu dimiliki oleh Abu Bakar, yang mana merupakan orang berpunya dari segi harta meskipun dirinya orang kaya. Tetapi Abu Bakar tetap hidup dalam sikap tawadu dan sederhana sesuai dengan hadis yang berbunyi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Siapakah yang memanjangkan pakaiannya untuk memewah-mewahan, maka Allah tidak akan memandangnya pada hari kiamat." Abu Bakar kemudian berkata, "Sesungguhnya pakaian saya kepanjangan kecuali saya memotongnya." Rasulullah SAW kemudian menjawab, "Wahai Abu Bakar, kamu berbuat demikian bukanlah untuk bermewah-mewahan." Ya. Kehidupan Abu Bakar As-Siddiq sebelum dan sesudah masuk Islam. Abu Bakar tumbuh besar di lingkungan bangsa Quraisy di kota Mekah dan merupakan turunan terhormat dari kabilah Taim. Nah, sebelum masuk Islam, dirinya memang telah menjadi sosok yang jujur, berakhlak baik, dan jauh dari kebiasaan buruk para kaum jahiliyah yang mana senang bermain wanita sekaligus mabuk-mabukan. Tidak hanya itu saja, Abu Bakar juga berasal dari keluarga yang kaya karena profesinya menjadi pedagang. Sudah cukup banyak dagang yang dikunjungi olehnya ketika
berdagang pun Abu Bakar tetap mengamalkan sikap jujur dan ramahnya, sehingga dianggap sebagai pedagang terhormat di antara bangsa Quraisy. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham turut menjelaskan bahwa Abu Bakar adalah sosok yang lemah lembut sekaligus sopan santun kepada kaumnya. Sebagai seseorang pedagang yang memiliki akhlak istimewa, dirinya juga kerap didatangi oleh para pemimpin kaum untuk meminta pendapat. Hal tersebut karena Abu Bakar juga terkenal akan ilmunya yang luas, pengalaman perdagangannya yang mapan, sehingga kedudukannya makin tinggi di antara bangsa Quraisy. Sesudah masuk Islam, Abu Bakar seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Abu Bakar memang sosok yang terjaga dari keburukan akhlak bangsa jahiliyah. Padahal saat itu agama Islam belum diturunkan. Dirinya begitu enggan mengikuti keterpurukan moral yang ada pada bangsa Quraisy. Meskipun dirinya adalah sosok terhormat di sana, setelah masuk Islam, Abu Bakar senantiasa menemani Rasulullah SAW dalam setiap dakwahnya, bahkan tak segan-segan para untuk mengeluarkan sebagian hartanya demi menyebarkan agama Allah. Kedekatan antara Abu Bakar dengan Rasulullah SAW ini juga pernah diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi dari Ibnu Abbas radhiyallahu dari Rasulullah SAW, ia pernah bersabda, "Jika seandainya aku dibolehkan untuk mengambil teman dekat dari umatku, maka sungguh aku akan memilih Abu Bakar. Akan tetapi ia adalah saudara dan juga sahabatku." Sebagai sosok yang menjaga dakwah Rasulullah SAW, Abu Bakar menyerahkan dakwah menjadi dua kelompok, yakni kelompok Quraisy yang memiliki fitrah bersih, pikiran lurus dan tidak pengaruh akan keburukan akhlak jahiliyah, dan kelompok fakir, miskin dan kalangan hamba sahaya, serta orang-orang yang telah tanzal dari kalangan non-Quraisy. Itulah alasan mengenai bagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang merupakan mertua sekaligus sahabat terdekat Nabi yang senantiasa dipercaya oleh banyak orang dan terkecuali oleh Rasulullah SAW. Dari kisah hidup Abu Bakar As-Siddiq tersebut, apakah dapat mengambil hal-hal baik dari sosok karakternya? Jadi dari kisah ini kita dapat ambil hikmah yang baik-baik dari sahabat Nabi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.